Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini anak kelas 4? Ya, Bapak berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Walaupun video ini baru Bapak kirim ya, tetap semangat dalam belajar. Ya, mudah-mudahan Bapak berharap kalian tetap sehat. Anak-anak kelas 4, kali ini kalian akan belajar tentang berbagai pekerjaan subtema 2. Pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, pekerjaan apa saja yang ada di sekitar rumahmu? Nah, lihat di gambar ini. Ya, yang pertama adalah penjahit. Ya, penjahit adalah membuat baju. Lalu ada pekerjaan apa lagi anak-anak? Ya, pelukis. Ya, apa pekerjaannya? Ya, pekerjaannya membuat gambar orang yang dituangkan dalam buku gambar. Lalu apa pekerjaan yang lain yang ada di sekitar rumahmu? Baik, nanti kita pelajari di dalam subtema 2 ini anak ya. Ya, ini adalah cover buku tema 4 berbagai pekerjaan. Kita masih tema 4. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat membandingkan pemanfaatan teknologi modern dan tradisional dan dampaknya bagi sumber daya alam. Itu membandingkan anak-anak bagaimana nelayan tradisional dan nelayan modern. Semacam itu anak-anak ya. Yang kedua, siswa dapat membandingkan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, jenis pekerjaan apa saja dalam suatu kegiatan ekonomi? Yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila itu apa, anak-anak? Ya, itulah tujuan kita pembelajaran kali ini. Sekarang kita masih di subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran pertama. Nah, ini ada orang memakai helm. Ya, tentu ini pekerjaannya adalah seorang, ya betul, seorang arsitek. Ya, seperti yang pernah kita pelajari di subtema 1. Anak-anak, mengapa orang harus bekerja? Ya, orang harus bekerja, kenapa? Tapi kalau kalian itu belum wajib bekerja ya. Usia sekolah itu wajibnya apa? Belajar. Anak-anak harus belajar dulu sampai selesai kelas 6 SD, lulus, lalu ke SMP 3 tahun, lalu ke SMA 3 tahun, lalu kuliah. Nah, barulah setelah lulus kuliah, anak-anak boleh mencari pekerjaan. Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan? Apa saja manfaatnya anak-anak? Ya, tentunya dengan bekerja bisa menghasilkan ya kepuasan atau bisa juga menghasilkan uang ya untuk kehidupan kalian masing-masing. Lalu bagaimana jika orang sudah kuliah, sudah SMA tidak bekerja? Nah, apakah itu boleh? Ya, silakan tanyakan anak-anak ya ke bapak atau ibu. Sekarang lihat, ayo membaca. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Ya, misalkan tetanggaku seorang penjahit. Ya, dia bekerja untuk kepentingan orang lain, membuatkan bajunya, membuatkan celananya, ataupun pakaian lainnya. Nah, itu kepentingan orang lain anak-anak.
Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Bacalah cerita di bawah ini, anak-anak ya. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ternyata Pak Weli ini adalah siapa, anak-anak? Kepala sekolah dasar SD Cemara yang berada di mana? Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Ya, asal-usul budaya, asal-usul bahasa, ya, karakteristik anak-anak, semuanya unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, suka literasi anak-anak ya, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Nah, Pak Weli ingin membangun atau membuat Sudin ini mempunyai pengalaman dengan mengikuti lomba pidato. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ya, Pak Weli melatih Sudin setiap hari untuk berpidato. Ya, semakin dekat hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gaji cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Ya, dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Ya, memanen pisang di belakang sekolah. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Ya, Pak Weli mengundang Bapak Lurah, Kepala Dinas, serta Ketua RW dan Ketua RT diminta datang. Lalu, apa yang direncanakan Pak Weli, anak-anak? Nah, ide Pak Weli ini apa, anak-anak ya, kira-kira ya? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapakah calon pembelinya? Nah, para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya, sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang, dan yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin lomba ke kota. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Juara pertama, anak-anak, luar biasa. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak, dalam cerita di atas itu ada berapa tokoh, anak-anak? Ya, ada Sudin, ada Pak Weli, dan ada Pak Seto. Itu anak-anak ya.
Tukarkan pekerjaanmu dengan pekerjaan teman sebelahmu. Berikan komentar. Nah, bagaimana jika misalkan kalian mempunyai teman sebangku yang satunya pura-pura bekerja sebagai kepala sekolah, yang satunya sebagai guru. Nah, kita bermain peran anak-anak. Nah, begitu maksudnya. Lalu kita lihat ini anak-anak, ada seorang Pak Nelayan. Apa pekerjaan Pak Nelayan anak-anak? Ya, mencari ikan di laut. Dengan apa mengambil ikannya? Ya, dengan jala. Ini lihat anak-anak ya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ya, kenapa bangga ayahnya sebagai nelayan? Kita lihat alasannya. Ayo berdiskusi. Ayahku bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, terkadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar karena sampannya tidak memakai motor anak-anak, tidak memakai mesin. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas, jauh anak-anak, sehingga tangkapan ikannya lebih banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Anak-anak, apakah boleh menggunakan bom? Kita lihat nanti anak-anak ya. Aku cukup sedih melihat sekarang ini. Banyak nelayan yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Apakah itu pukat harimau anak-anak? Apakah harimau yang ada di hutan? Nah, pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup, baik ikan yang besar dan ikan yang kecil-kecil, dan juga binatang laut lainnya anak-anak. Nah, ini adalah pukat harimau. Pada saat pukat harimau itu dilepas ke laut, semua binatang akan tersangkut di dalamnya. Ya, pukat harimau ini tidak dianjurkan anak-anak karena ikan yang kecil-kecil pun ikut tertangkap. Dan lama-kelamaan ikan di laut ini akan habis dan punah anak-anak. Ya, baik, selanjutnya ada bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Ya anak-anak, sekali ada nelayan yang melempar bom, maka bukan hanya terumbu karang yang akan hancur dan musnah. Ikan yang besar dan juga ikan yang kecil-kecil dan hewan laut lainnya juga akan mati jika terkena bom ini anak-anak. Dan memakai bom ini juga tidak dianjurkan oleh pemerintah anak-anak karena akan cepat punah hewan-hewan laut yang lainnya. Ya, jika punah, maka yang rugi adalah semua nelayan. Pengambilan ikan menggunakan pukat harimau dan bom ikan yang seperti ini anak yang tadi dijelaskan. Ya, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Setuju tidak? Ya, tidak. Tidak setuju. Ya,
harus dijelaskan, karena pengambilan ikan dengan cara di atas dengan pukat harimau dan bom ikan dapat menghancurkan terumbu karang dan juga akan mengambil binatang-binatang laut yang masih kecil-kecil. Lalu, apa akibat buruk yang terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Ya, akibatnya maka binatang di laut itu akan musnah. Ya, akan musnah, maka tidak ada ikan lagi nantinya anak-anak yang akan hidup di laut. Dan nanti justru petani, dan juga nanti nelayan akan sulit dalam mencari ikannya. Ayo mengamati. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Siapa yang pernah makan ikan? Ikan bakar atau ikan yang di bumbu kuning? Nah, Bapak senang ikan bakar ini. Ya, amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih agar tidak ada penyakit, tidak ada kotorannya anak-anak. Harus bersih ya, sehingga kalian semua tetap sehat. Nah, anak-anak, lihat. Awalnya ini ada gambar nelayan sedang mencari ikan anak-anak. Ini lihat kursor Bapak sedang menjala ikan. Lalu setelah dapat, lalu masuk ke tempat pelelangan anak-anak. Ya, si nelayan ini menjual ke pelelangan ikan. Menjual setelah dipelelang ikan dikemas. Ada juga yang dijual ke pasar-pasar tradisional, membawa mobil. Lalu setelah itu, ikan ini barulah dijual oleh penjual ikan di pasar. Ya, lalu ada konsumennya. Ibu-ibu ini anak-anak yang berbaju ungu. Nah, setelah ibu ini membeli ikan di pasar, lalu ikan itu dimasak, digoreng, atau dibakar. Setelah matang, barulah ikan siap dimakan. Itulah proses dalam kalian memakan ikan. Ada berapa pekerjaan anak-anak? Ya, dalam gambar ini pekerjaan seorang nelayan yang awalnya, lalu pekerjaan pelelang ikan, lalu ada juga supir anak-anak, lalu ada penjual ikan di pasar. Ya, lalu seorang ibu yang membeli ikannya, lalu dimakanlah oleh kalian. Baik, kita lanjut anak-anak ya. Nah, dari gambar tersebut, diskusikan dengan temanmu tentang jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa saja anak-anak dalam gambar di atas? Ya, menjual ikan ini apa saja? Jenis barangnya apa yang diperjualbelikan? Ya, tentu ikan anak-anak ya, barangnya. Lalu, jenis pekerjaan yang terlibat pada pekerjaan tersebut. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan. Hasil dari setiap pekerjaan. Oh, hasilnya apa anak-anak? Tentunya jika ada orang yang bekerja, hasilnya tentu akan mendapatkan, ya betul, akan mendapatkan uang. Nah, kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Ya, apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitar rumahmu? Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang atau jasa? Ya, apa perbedaannya anak-anak? Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, mungkin barang kalian sudah tahu. Misalkan membeli ke warung. Beli gula pasir seperapat. Nah, kalian berikan uangnya. Lalu tukang warungnya atau penjaga warungnya memberikan gula pasirnya. Nah, gula pasir itu barang. Beli permen. Nah, kalian memberikan uangnya, lalu penjaga warung memberikan
barangnya berupa permen. Nah, itulah pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, pembuat roti, pembuat kue bolem, kue molen, membuat kerupuk, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Ya, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang ketika konsumen membeli. Ya, si pembuat kerja harus memberikan barangnya kepada konsumen. Lalu, pekerjaan apa yang menghasilkan jasa? Nah, ini mungkin anak-anak masih baru ya. Apa itu menghasilkan jasa? Ya, intinya jika konsumen datang ke pekerja tersebut, maka tidak ada barang yang dibawa. Ya, tidak ada barang yang dibawa, tetapi jasanya yang kalian rasakan, jasanya yang kalian manfaatkan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya guru. Nah, misalkan ada bapak dan ibu gurumu bekerja. Lalu kalian setelah pulang sekolah, apakah kalian membawa barang? Ya, tidak tentunya. Ya, kalian hanya membawakan pelajaran berupa ilmu pengetahuan yang akan kalian simpan di memori kalian. Lalu ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan bekerja ya hanya untuk membersihkan sampah-sampah dedaunan dan juga kotoran yang lain yang di pinggir jalan. Anak-anak misalkan botol-botol bekas, lalu ada sisa makanan. Nah, pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Dokter, ya ini juga sama menghasilkan jasa anak-anak ya. Apabila kalian ke dokter, apa pulangnya kalian membawa barang? Ya, tidak. Kalian hanya diperiksa dan paling diberikan resep ya agar kalian cepat sembuh. Tukang cukur rambut, nah sama tidak menghasilkan barang. Polisi dan supir. Sekarang, apakah ayah dan bundamu bekerja yang menghasilkan barang? Ataukah yang menghasilkan jasa? Ya, coba tanya ayah dan bundamu ya. Ayah bekerja itu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Bunda bekerja itu menghasilkan barang atau jasa ya? Ya, tadi saya lihat badan belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, berarti kalian itu telah mengerti tentang pekerjaan tersebut. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melakukan penilaian pembelajaran 1. Yang pertama adalah dalam cerita di atas, di manakah Pak Weli tinggal? Nah, Pak Weli tinggal di mana anak-anak? Di daerah mana? Provinsi mana? Lalu yang kedua, apakah jenis pekerjaan Pak Weli? Ya, Pak Weli adalah seorang titik-titik, gitu anak-anak. Selanjutnya nomor 3, apakah pukat harimau dan bom ikan itu? Pukat harimau itu apa? Dan bom ikan itu apa? Silakan kalian jelaskan. Lalu yang keempat, mengapa pemakaian pukat harimau dan bom ikan itu dilarang pemerintah? Mengapa? Karena, ya jawabannya silakan kalian lihat. Pemerintah, nih kurang i anak-anak. Yang kelima, tuliskan 3 pekerjaan yang A. menghasilkan barang, kalian tulis 3. Lalu B. menghasilkan jasa, kalian juga tulis 3. Anak-anak, itulah penilaian pembelajaran 1 yang harus kalian jawab dan kalian tulis, lalu akan dikumpulkan kepada bapak dan ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan.
Anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 2. Masih di subtema 3, pekerjaan di sekitarku. Pekerjaan apa yang paling baik? Ya, tentunya semua pekerjaan baik, asal pekerjaan itu halal, anak-anak ya. Halal itu semua pekerjaan itu adalah baik. Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Apakah setiap pekerjaan berbeda? Ya, pasti ada berbedanya antara ayah ibu kalian di rumah dengan tetangga samping kanan, samping kiri, pasti berbeda, dan ada juga yang sama. Nah, di sini ada 2 pekerjaan anak-anak ya, seperti di cover depan tadi, penjahit dan pelukis. Kita lihat, Pak Made adalah seorang pelukis. Oh, anak-anak, ternyata pelukis ini bernama Pak Made, anak-anak ya. Lukisannya banyak dijual di galeri. Di galeri itu seperti semacam di tempat-tempat yang telah disediakan, anak-anak ya, toko atau galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Oh, ternyata penjahitnya adalah bernama Pak Tony. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Mereka merasa pekerjaan mereka sudah cukup baik, tetapi saling menghargai. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan itu sama. Yang penting memberikan manfaat kepada orang lain dan juga halal. Ya, anak-anak, tidak mengecewakan. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ya, anak-anak, ayo. Apa sila kedua Pancasila? Kalian masih ingat? Ya, ayo berdiskusi. Amati gambar berikut. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada gambar apa, anak-anak? Ya, betul. Ada gambar rantai. Mata rantai berbentuk segi 4 yang melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya perlu bersatu, saling membantu, saling tolong-menolong, anak-anak ya, sehingga menjadi kuat seperti rantai, tidak bisa terlepas, anak-anak ya, kuat bersatu. Ya, itulah bunyi dari sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu simbolnya rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai makna, anak-anak. Ada 4 makna. Yang pertama, setiap manusia itu setara dan sejajar. Ya, sama dan sejajar dalam pandangan Allah yang Maha Kuasa. Apa yang membedakan, anak-anak? Yang membedakannya adalah iman dan takwanya. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ya, mempunyai adab. Yang ketiga, anti penjajahan. Kita sudah merdeka, anak-anak. Jangan mau dijajah kembali dalam bentuk apapun penjajahannya. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kita harus benar, ya, harus berani benar dan juga adil dalam berbuat. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dayu ini. Oh, Dadu sering mentertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas.
ia takut kalau ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu, karena takut diejek oleh Dadu, ya, karena takut ditertawakan oleh Dadu dan teman-temannya. Ya, bagaimana sikap Dadu, anak-anak? Apakah boleh kita tiru? Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita tiru dan harus kita hindari. Jika ada teman kalian yang sering mengejek, maka teman yang lainnya harus mengingatkan, teman, kawan, kita tidak boleh mengejek satu sama lain. Setiap manusia pasti punya kekurangan, jadi jangan mengejek ya. Nah, begitu anak-anak ya. Lalu, mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan, ya anak-anak. Tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang itu setara, sama, ya anak-anak. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu, sehingga Dayu tidak mau masuk sekolah. Mungkin nanti akan dirayu oleh bapak atau ibu guru, ya, sehingga Dayu mau masuk sekolah dan memberi hukuman kepada Dadu atau teman-temannya yang sering mengejek, ya. Anak-anak, kita masuk ke penilaian pembelajaran 2. Yang pertama adalah apa pekerjaan Pak Made dalam cerita di atas, lalu apa yang telah ia buat. Ya, Pak Made sebagai apa, lalu dia membuat apa saja pekerjaannya, anak-anak. Lalu yang kedua, apakah pekerjaan Pak Tony? Ya, Pak Tony itu sebagai apa, lalu apa yang bisa ia kerjakan kepada konsumen atau pelanggannya. Ya, lalu yang ketiga, tuliskan sila kedua dari Pancasila dan apakah simbol dari sila kedua Pancasila tersebut. Kalian masih ingat bukan? Ya. Baik, yang keempat, tuliskan 3 makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, 3 makna ini telah Bapak sampaikan tadi di slide sebelumnya. Lalu, yang terakhir, apakah kita boleh mengejek teman kita? Merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling tinggi, paling kuat. Apa kita boleh? Ya, lalu kalian berikan alasannya. Mengapa? Ya, jawabannya karena titik-titik. Nah, itulah penilaian pembelajaran 2 dari 1 sampai 5 yang harus kalian tulis dan kalian kerjakan di buku tulis dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Anak-anak, pembelajaran tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitar kita. Pembelajaran 1 dan 2 ini telah selesai. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.